Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Kegiatan rancangan tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis turnamen antara kelompok dan komunitas belajar sekolah melalui Sport Education Model, program pengembangan kompetensi kontrol guru PJOK 2024 5 pada tingkat UPTD dengan susunan acara. Yang pertama, pembukaan oleh moderator, yang kedua doa, yang ketiga sambutan Kepala UPTD SDI Batu Lajar, yang keempat pemaparan materi tentang rancangan tindak lanjut atau RTL rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen bola voli mini antar kelompok dengan komunitas sekolah atau KBS melalui Sport Education Model. Yang berikut kesimpulan, yang berikut penguatan akhir dari Kepala UPTD SDI Batu Lajar, yang ke-8 penutup. Baik, yang terhormat Kepala UPTD SDI Batu Lajar, yang terhormat ibu-ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan tingkat UPTD SDI Batu Lajar, yang saya kasihi anak-anak UPTD SDI Batu Lajar. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa yang dibawakan oleh Ibu Lena. Berdoa menurut keyakinan kita masing-masing bagi yang beragama Katolik kita berdoa bisa. Dalam nama Bapa dan Anak Kudus, ya Allah Tritunggal Kudus, yang Maha Esa, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami nafas hidup dan kehidupan sehingga pada siang hari ini kami bersatu dalam ruangan ini guna melaksanakan suatu kegiatan penting untuk melaksanakan tindak lanjut tentang pembelajaran PJOK yang berbasis proyek. Sertai kami Tuhan dengan rahmat-Mu dan berikan semangat untuk kami lebih khusus Ibu Risti yang membawakan kegiatan hari ini. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga ini demi memuji dan memuliakan nama-Mu dengan kegiatan kami dan mendidik anak-anak bangsa. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih kepada Ibu Lena yang telah atau mengawali kegiatan hari ini dengan doa. Kita melangkah ke acara yang berikut, sambutan Kepala UPTD SDI Batu Lajar. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Ketua Dewan Guru, yang saya hormati ibu-ibu guru dan pegawai tata usaha SDI Batu Lajar, yang saya cintai dan saya banggakan, siswa SDI Batu Lajar, pada tempat yang pertama sebagai insan beriman, patut kita menyampaikan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa lagi penyayang atas tuntunannya, atas cintanya yang begitu besar. Beliau dapat mempersatukan kita di lembaga pendidikan yang tercinta ini untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan dibawakan oleh guru kita Maria Ristiana Meomawo SPD. Dan pada tempat berikut kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Sport Education Model atau yang dikatakan SEM dalam pembelajaran PJOK yang menenangkan sesuai kurikulum merdeka.
sebagai aksi nyata peserta program pengembang profesi yang akan disajikan oleh Maria Destiano Mawok, SPD sebagai guru PJOK di UPTD SD Batu Lajar pada hari ini, Kamis 14 November 2024, kepada guru-guru, pegawai, dan juga kepada siswa dan siswi SD Batu Lajar. Bapak Ibu, anak-anak yang saya cintai dan saya banggakan, istilah SEM ini sudah kita dengar tahun 1994 dan sekarang munculkan dengan istilah ini, Sport Education Model atau SEM. Itu untuk pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang dalam konteks kehidupan kita di bidang olahraga. Pembelajaran PJOK dengan model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, teknik, strategi, aturan, dan memahami tanggung sosial dalam berbagai peran. Satu sebagai peran, yaitu sebagai guru PJOK. Guru PJOK berperan sebagai fasilitator untuk memfasilitasi atau mendampingi murid untuk fokus mengembangkan keterampilan, dan lebih dari itu untuk memfasilitasi anak-anak mengembangkan bakat dan minat. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan sosialisasi ini dengan tema rancangan pembelajaran berbasis turnamen bola voli mini antar kelompok dengan komunitas sekolah melalui SEM. Mudah-mudahan kegiatan ini membuahkan hasil yang membanggakan bagi kita semua dan berdampak bagi mutu pendidikan di SD Batu Lajar pada khususnya. Akhirnya, mohon doa restu dari kita semua, dan juga dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya sebagai pemimpin di lembaga pendidikan ini membuka kegiatan sosialisasi pada kesempatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SD Batu Lajar yang sudah membuka kegiatan kita hari ini. Kita melangkah ke acara yang berikut, pemaparan materi tentang rancangan tindak lanjut atau RTL, rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen bola voli mini antar kelompok dengan komunitas belajar sekolah atau KBS melalui Sport Education Model atau SEM. Kepada Ibu Restin, saya persilahkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku guru PJOK di UPTD SD Batu Lajar ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya di sini untuk mempresentasikan hasil dari pembelajaran saya selama kurang lebih 2 bulan. Di sini ada rancangan tindak lanjut yang akan kami programkan. Yang pertama-tama, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Ibu Wakil Kepala Sekolah serta guru-guru, serta yang saya banggakan siswa-siswi yang mewakili kelas 1 sampai kelas 6. Sebagai umat beriman, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua bisa kembali berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Waktu selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan rancangan tindak lanjut pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen bola voli antar kelompok dengan komunitas belajar sekolah atau KBS melalui Sport Education Model atau SEM.
program pengembangan keprofesian guru PJOK atau yang dinamakan PPKG PJOK tahun 2024 kelas 5 Kabupaten Ngada di UPTD SD Watulajar dengan dinampingi oleh Bapak Fasilitator Osvaldo RW Liko SPD, dengan saya sendiri Maria Restiliana Meomawo SPD sebagai calon PKG. Latar belakang Sport Education Model adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengaliran pembelajaran yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk berkolaborasi, bereksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi pemain, murid dapat mengambil peran tergantung aktivitasnya seperti menjadi pelatih, manajer peralatan, wasit, pencatat skor, maupun ahli statis. Bahkan lebih luasnya bisa menjadi penganalisis pertandingan, jurnalis, dan sebagainya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang kedua, dalam perancangan ini, saya mengambil pembelajaran PJOK dengan berbasis proyek Liga Voli Mini antar kelompok melalui Sport Education Model. SEM yang akan saya laksanakan adalah Liga Voli Mini antar kelompok UPTD SDI Watulajar. Melalui hasil diskusi dalam komunitas belajar di UPTD SDI Watulajar, dari hasil aset dari ketujuh aset yang ada di sekolah, seperti aset manusia, model sosial, politik, aset lingkungan atau alam, aset fisik, aset agama dan budaya, dan aset finansial. Semuanya dapat dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk kegiatan Liga Voli, mulai dari sarana prasarana yang akan disampaikan pada alat pendukungnya. Dengan mengadakan Liga Voli Mini yang berpusat pada peserta didik, siswa dapat mengalami kompetisi sejati, menghadapi tantangan, dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Liga Voli Mini antar kelompok ini dipilih karena ada banyak minat peserta didik dengan perwakilan dari setiap kelas dan tentunya menjadi ajang penjaringan minat dan bakat siswa. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik yang berakhlak mulia, sportivitas bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik serta melalui pembelajaran berbasis SEM ini di dalam permainan bola voli mini. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perancangan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang keempat, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Yang kelima, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan serta strategi dalam konteks permainan kelompok. Produk yang akan dihasilkan yaitu pertandingan bola voli mini antar kelompok atau kelas di UPTD SDI Watulajar. Bagaimana produk hasil karyanya? Produk hasil karyanya yaitu penerapan model sport education atau yang dinamakan dengan SEM dalam pembelajaran bola voli mini. Apa pertanyaan kata kunci? Yang pertama, apa tujuan dari pelaksanaan proyek pertandingan bola voli mini? Yang kedua, siapa saja yang terlibat
dalam pertandingan bola voli mini. Yang ketiga, bagaimana perencanaan pertandingan bola voli mini dibuat. Yang keempat, kapan pelaksanaan pertandingan bola voli mini ini diadakan. Yang kelima, di mana tempat diadakan pertandingan bola voli mini. Capaian dan tujuan yang pertama, memahami tentang aturan permainan bola voli. Langkah-langkahnya yang pertama, pembahasan dalam teknik committee. Perannya kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Limasinya atau pelaksanaan dari tanggal 17 Februari 2025. Yang kedua, pengembangan atau dalam permainan bola voli. Langkah-langkah latihan dalam bola ini. Perannya guru olahraga sebagai fasilitator, kegiatan SEM sebagai peserta didik. Lini masanya mulai dari tanggal 18 Februari 2025. Yang ketiga, pemahaman taktik permainan bola voli. Langkah-langkahnya menganalisis pertandingan bola voli mini. Perannya guru kelas, guru agama, guru bahasa Inggris sebagai koordinator dalam kegiatan SEM. Di sini lini masanya mulai dari tanggal 19 sampai 21 Februari 2025. Yang keempat, sportivitas dan kerjasama tim. Langkah-langkahnya penyelenggaraan turnamen bola voli mini yang menekankan pentingnya sportivitas, komunikasi, kerjasama tim dalam serangan atau pertahanan. Perannya komite sekolah sebagai anggota komber. Lini masanya mulai dari tanggal 24 Februari sampai 28 Februari 2025. Yang kelima, kepemimpinan melalui peran dan tanggung jawab. Langkah-langkahnya pemilihan peran dalam tahap afiliasi. Perannya siswa yang akan menjadi panitia, peserta ataupun pemain. Lini masanya 24 Februari sampai 27 Februari 2025. Yang berikut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Yang pertama, ekstrakurikuler. Kegiatan ini diambil pada saat kegiatan ekstrakurikuler yang saya ambil. Yang kedua, peserta didik yang terlibat yaitu kelas 1 sampai kelas 6 UPTD STI Watu Lajar. Yang ketiga, waktu kegiatannya dilaksanakan di bulan Februari. Yang keempat, penanggung jawabnya adalah kepala sekolah. Yang kelima, KBS yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru mata pelajaran PJOK, mitra dengan KBS dari guru kelas, dan media yang akan berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi sosmed sekolah dan website sekolah. Yang keenam, mitra dengan wali kelas, peserta didik, dan pihak lainnya yang terlibat berasal dari peserta didik. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki di sekolah. Yang pertama, sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademisinya sejumlah 12 guru. Peserta didik berjumlah 56 orang. Masing-masing akan mengirimkan perwakilan sesuai dengan minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih ataupun penonton. Nah, di sini saya mengambil peserta dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini mungkin ada kelas 6 mewakili 2 atau 3 orang, kelas 4, kelas 5 mewakili 2 atau 3 orang untuk dijadikan panitia ataupun peserta, wasit, pelatih dan penonton. Di sini mungkin kalau memang kelas 1, 2, 3 di sini bisa dijadikan sebagai penonton atau supporter. Yang ketiga, sekolah memiliki lapangan yang cukup luas. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang kurang baik, laptop, project, sound system untuk melakukan publikasi pertandingan melalui sosial media sekolah. Yang kelima,
sarana dan alat yang tersedia untuk melaksanakan pertandingan bola voli mini, mulai dari bola voli, net, dan alat P3K. Tantangan yang dihadapi, mungkin di sini ada beberapa tantangan. Yang pertama, waktu. Jadwal yang padat dan keterbatasan waktu dapat mempengaruhi penyelenggaraan kegiatan turnamen. Dalam waktu ini mungkin di sini ada kegiatan di saat pembelajaran, mungkin kegiatan yang saya ambil ini mungkin ada dalam waktu penyusunan KBM, kan guru yang mungkin sibuk dalam menyusun perangkat ini, mungkin lahan waktu. Yang kedua, faktor atau cuaca. Di sini terkadang cuaca kita kadang hujan pun panas. Ini kegiatan dapat ditunda dengan diganti dengan lain. Motivasi peserta. Meningkatkan motivasi peserta dapat menjadi tantangan, terutama jika mereka mengalami kegagalan atau kelelahan selama turnamen. Yang keempat, manajemen tim. Kesulitan dalam manajemen tim termasuk perbedaan kemampuan, kepribadian, atau konflik antar pemain. Yang kelima, evaluasi dan umpan balik. Memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan komunitas, kurangnya dukungan atau keterlibatan orang tua dan KBS dalam mempengaruhi motivasi dan dukungan peserta didik. Solusinya, penjadwalan yang efisien atau waktu pertandingan. Yang kedua, mengatur jadwal pertandingan seefektif mungkin dengan mempertimbangkan situasi alam atau cuaca. Yang ketiga, menggunakan pendekatan positif dan memberikan motivasi tambahan melalui pengakuan atau pujian. Yang keempat, komunikasi terbuka dan segera menangani konflik. Yang kelima, memberikan umpan balik secara individu untuk setiap peserta. Yang keenam, mengadakan pertemuan dengan orang tua atau wali untuk menjelaskan tujuan program tersebut dilaksanakan. Tabel gambaran besar pembelajaran berbasis proyek. Dan tingkat satuan pendidikan yaitu kelas UPTD SD Watu Lajar, kelasnya 1 sampai 6 dengan tema terciptanya nilai-nilai sportivitas yang sehat dalam pembelajaran Sport Education Model atau SEM melalui pertandingan bola voli, Liga Bola Voli Mini antar kelas UPTD SDI Watu Lajar. Total waktunya 2 minggu. Dimensi profil pelajar Pancasila, bergotong royong, mandiri, dan berkreatif. Elemen atau sub-elemen memberikan peran dan menyelaraskan tindakan dalam kelompok serta menjaga tindakan agar teraman. Gambaran karakteristik pembelajaran berbasis proyek yang akan dirancang. Yang pertama, mata pelajaran yang menjadi lokomotif yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Mata pelajaran yang lain yang terlibat yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Mungkin bahasa Indonesia di sini yang terlibat mungkin dalam kegiatan ini, sport education ini, mungkin di dalam kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ketika matematika di sini juga ada yang namanya tabel perhitungan dalam arti perhitungan angka. Nah, di sini kita menggunakan dengan melibatkan guru matematika. Peran yang terlibat, sosialisasi. Yang pertama ini saya sosialisasi, yang kedua pembersihan lapangan serta dokumentasi. Lokasinya UPT SDI Lajar. Yang dihasilkan hasil kemenangan dalam pertandingan bola voli. Teknologi yang akan digunakan yang pertama komputer, printer, alat ya, kamera dan HP. Tujuan pelajaran serta didik mulia sportivitas, buga, sehat,
Yang ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Yang keempat, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Yang kelima, mendorong kerjasama tim dan pengambilan keputusan strategi dalam konteks permainan kelompok. Aset yang digunakan di sekolah. Yang pertama, modal manusia. Modal manusia ini di dalamnya ada kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Modal yang kedua, modal sosial. Modal sosial itu warga sekolah yang memiliki sikap empati dan gotong royong. Yang ketiga, modal fisik, yaitu sarana dan prasarana serta memastikan tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, modal agama dan kebudayaan. Tumbuhnya sikap religius dan menanamkan nilai-nilai keimanan. Yang kelima, modal lingkungan atau alam. Manfaatkan lingkungan alam sekitar untuk kegiatan olahraga. Yang keenam, modal finansial, yaitu dana BOS dan komite. Alur pembelajaran berbasis proyek. Alur pembelajaran berbasis proyek, alurnya peluncuran proyek, aktivitasnya pembuatan perencanaan pertandingan dan menyiapkan peralatan dan sarana yang akan dibutuhkan. Pengumpulan informasi, aktivitasnya memanfaatkan media pembelajaran dari berbagai sumber. Alur yang ketiga, pengembangan dan umpan balik, aktivitasnya membuat perencanaan, melaksanakan proses pertandingan, serta memberikan refleksi umpan balik dari hasil kegiatan. Alur keempat, prestasi, aktivitasnya melaksanakan pertandingan dengan bukti dokumentasi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Di sini waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Baik, setelah pemaparan materi oleh pemateri Ibu Restin, yang berikut kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Di sini kita bagi dua termin. Termin yang pertama 3 orang, termin yang kedua 3 orang. Bisa dari peserta, bisa dari anak-anak, dan juga dari teman-teman guru. Kita sesi tanya jawab ini kita bagi dalam 2 termin. Termin pertama 3 orang, termin kedua 3 orang. Itu langsung dijawab oleh pemateri dan juga kepala UPTD SD Watu Raja. Kita masuk ke termin pertama 3 orang yang bisa memberikan tanya jawab atau diskusi mengenai kegiatan kita hari ini, pemaparan sosialisasi bola voli mini melalui sport education model. 3 orang untuk termin pertama. Ini mungkin kegiatannya, lalu latihannya seperti apa. Kita langsung diskusi, kita bagi 2 termin. Termin pertama 3, termin kedua 3. Mungkin dari waktunya, lalu waktu kegiatannya latihan, mulai dari latihan, harus dilaksanakan kapan, sesuai dengan lini masa yang sudah disampaikan dalam materi tadi. Baik, termin yang pertama, penanya pertama, Ibu Helmi. Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Dari pemaparan yang diberikan Ibu Restin tadi, yang saya tanyakan di sini, dalam pertandingan bola voli mini ini, jumlah pesertanya berapa? Itu saja pertanyaan dari saya. Baik, penanya pertama, bagaimana kita langsung jawab atau 3 pertanyaan dulu, 3 orang dulu untuk termin pertama. Apa langsung di 1 orang langsung jawab atau kita akan 3 pertanyaan dulu? Langsung jawab, oke. Pertanyaan dari Ibu Helmi yaitu tentang peserta atau jumlah peserta bola voli mini. Ini berapa orang? Ini langsung dijawab oleh Ibu Guru PJOK. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Helmi yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini pertanyaan, berapa orang peserta dalam permainan bola voli mini? Di sini permainan bola voli mini ada 4 orang.
Ini permainannya 4 orangnya kalau putri, 4 orangnya putra. Di sini kalau permainannya sebenarnya ada 6 orang. Kalau permainan modifikasi atau Apple Volley Mini ini dimodifikasi. Jadi permainannya hanya 4 orang. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Pertanyaan dari Ibu Hilmi sudah dijawab oleh Ibu Guru PJOK bahwa peserta bola voli mini itu berjumlah 4 orang, baik PA maupun B. Oke, pertanyaan kedua ke Ibu Sulistia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dari pemaparan tadi bahwa peserta didik yang dilibatkan dalam kegiatan bola voli mini ini bahwa kelas 1 sampai kelas 6. Kelas 1 juga dilibatkan. Yang ingin saya tanyakan proses permainan bola voli mini untuk kelas 1 atau kelas rendah itu seperti apa? Apakah kelas 1 itu juga langsung bermain bola voli seperti kelas tinggi, atau kelas rendah itu ada model kegiatan dalam bola voli mini itu mungkin permulaan atau seperti apa? Itu saja. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dari Ibu Sulistiawati itu menyangkut tentang proses atau model permainan bagi guru kelas rendah. Bagi siswa kelas rendah yaitu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Ini mungkin yang dimaksud oleh Ibu Wati adalah model permainannya atau semacam jenis kegiatan yang cocok yang diberikan untuk kelas rendah tadi dalam permainan bola voli. Maksudnya untuk kelas rendah ini kira-kira kegiatan yang cocok itu kegiatannya seperti apa? Apakah langsung main voli, langsung terjun langsung ke lapangan, atau mereka ini diberikan kegiatan apa yang berhubungan dengan permainan bola voli? Silakan untuk Ibu Resti langsung menjawab. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Wati yang sudah memberikan pertanyaan. Di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaannya. Kalau untuk kelas 1-2 di sini sudah saya jelaskan tadi. Di sini keterlibatan peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kalau yang kelas 1 dan kelas 2 ini tentunya dalam sport education model ini keterlibatan peserta didik semua itu harus ikut terlibat. Nah, mungkin di sini kelas 4, 5, 6 yang sebagai pemainnya. Nah, kelas 1, 2 dan 3 ini bisa dimasukkan sebagai penonton ataupun pelatih ataupun wasit juga bisa. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, dari Ibu Guru PJOK menjelaskan bahwa untuk kelas rendah ini mereka ikut terlibat, tetapi mereka diberikan bagiannya itu sebagai supporter atau penonton. Bisa juga mungkin kelas 3 itu sebagai bisa juga hitung poin, bisa seperti itu. 1, 2 dan 3 berperan kepada mereka supaya terlibat langsung dalam kegiatan permainan bola voli. Pertanyaan yang ketiga tadi Ibu Resti sudah meminta kesempatan untuk memberikan pertanyaannya. Jadi baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan dari pemaparan hari ini. Ibu Rizky selaku guru PJOK hari ini dari pemaparannya sudah sangat bagus. Itu menjadi salah satu bukti bahwa kegiatan ini punya manfaat. Ini isi menggunakan RT rencana mungkin diterapkan di sekolah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan berkaitan dengan permainan ini. Kiat-kiat apa yang nantinya menjadi hubungan dalam kegiatan ini yang akan diterapkan di sekolah, mungkin akan melihat kita sebagai didik dan siswa yang dari
Kalau tidak salah tadi dari slide tadi saya memang tidak melihat di slide, tapi hanya telinga yang mendengar. Mungkin ada aset tadi, ya. Kalau tidak salah, aset itu, ya, aset itu mungkin salah satu selain fisik tetapi manusia. Jadi untuk permainan bola voli ini membutuhkan fisik. Jadi mungkin ke depan yang menjadi aset itu adalah manusia, yaitu yang di dalam menjadi pemainnya itu adalah siswa, dan kita guru menjadi pendampingnya. Itu mungkin disiapkan semaksimal mungkin, sehingga dalam pendampingan betul-betul ke depannya itu disiapkan secara matang, sehingga tidak membuang atau tidak sia-sia kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, untuk Ibu Restin ada 2 pertanyaan. Satu itu semacam pertanyaan, lalu yang kedua ini masukan. Ya, masukan. Yang pertama itu kiat-kiat apa yang akan menjadi pengembangan di sekolah kita, di sekolah UPTD SD Batu Raja dalam kegiatan permainan bola voli ini. Kira-kira kiat-kiat atau langkah-langkah apa yang Ibu ambil untuk dijadikan sebagai pengembangan bagi siswa maupun tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di sekolah ini. Kepada Ibu Risi, silakan. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Di sini saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Restin, langkah atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan, tips-tips apa yang akan dilaksanakan. Oke, baik. Di sini saya mencoba menjawab. Di sini mungkin tips atau kiat-kiat apa yang akan dilaksanakan di sini. Di sini mungkin dari pengalaman yang sudah kami dapatkan di kegiatan PKG ini. Di sini yang pertama mungkin di sini saya sudah melakukan sosialisasi, tetapi di sini saya melakukan sosialisasi yang namanya tindak lanjut yang akan saya rancang di kegiatan saya selanjutnya. Di kegiatan yang tips yang akan saya berikan mungkin berbagi pengalaman saya dalam menyusun perangkat ajar. Di sini kami di dalam kegiatan kami ini ada yang kami saling berbagi menyusun perangkat ajar ataupun model-model strategi yang kami gunakan ketika dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, menurut pemateri Ibu Restin mengatakan bahwa kiat-kiat atau tips-tips itu seperti menyusun perangkat ajar. Tetapi mungkin kalau tidak salah tadi yang dimaksudkan oleh Ibu Restin itu kiat-kiat atau tips-tips yang Ibu gunakan dalam permainan bola voli ini, bukan menyangkut tentang penyusunan modul ajar. Maksudnya kiat-kiat apa atau tips-tips yang Ibu berikan dalam kegiatan kita nanti ke depan. Itu kira-kira dia punya kiat-kiat atau tips apa yang akan dikembangkan dalam proyek ini, proyek permainan bola voli. Mungkin seperti itu, atau mungkin ada tambahan lain dari maksud yang Ibu Resti lebih perjelas lagi maksud. Jadi baik, mungkin bukan saya mau menyalahkan bahwa jawaban Ibu Resti itu salah, tetapi yang dibutuhkan kiat berarti ada perjuangan. Seperti apa dampaknya? Berarti kalau yang Ibu Resti jabarkan itu mungkin tentang pengetahuannya, tetapi keterampilan anak di luar tentang bagaimana menerapkan permainan bola voli itu yang dibutuhkan. Yang mungkin anak diberi latihan, atau setidaknya kami guru juga mendapatkan pendampingan ataupun latihan tentang bagaimana teknik, caranya, atau seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Kalau memang ada tambahan mungkin Ibu Resti bisa tambahkan. Oke, minta maaf sebelumnya. Di sini ya saya mencoba lagi untuk menjawab pertanyaannya. Di sini kiat-kiat yang akan saya terapkan untuk KBS di dalam sekolah ini mungkin strategi atau latihan dalam permainan bola voli ini. Di sini saya berikan kesempatan kepada untuk setiap wali kelas mendampingi, karena di sini mungkin
kegiatannya akan dilaksanakan di Februari. Di Februari yang akan datang, tetapi sebelumnya itu diberikan kesempatan untuk kepada peserta didik beserta dengan guru pendampingnya untuk berlatih mungkin di waktu yang kegiatan ekstra. Mungkin di sini setiap gurunya membagikan kelompok, mungkin kelompok ini yang sebagai pemain, kelompok ini yang sebagai pelatih, kelompok ini sebagai wasit ataupun sebagai penonton. Mungkin itu saja. Saya mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah, waktu dan kesempatan saya berikan. Ya, bagaimana Ibu Risti? Ada tanggapan atas jawaban dari Ibu Risti? Oke, pas. Mungkin ada tambahan dari Bapak Kepala Sekolah menyangkut tentang kiat-kiat atau tips-tips untuk dijadikan sebagai proses pengembangan di UPTD SD Batu Raja. Baik, ini selamat siang untuk kita semua. Jadi itu tips-tips itu. Jadi yang pertama dan utama itu kita optimalkan kita pun peran masing-masing. Tadi kan peran kita baik sebagai kepala sekolah sebagai penanggung jawab seperti apa, itu kita mulai laksanakan tanggal 17 Februari 2025. Dan seperti yang dipaparkan oleh Ibu Rizky tadi, kita perlu optimalkan kita peran masing-masing. Ya. Lalu yang berikut, supaya ini lebih berdampak, ya, sehingga kalau saya lihat dia punya latar belakang dari SEM ini, ya, itu kan peran dari guru PJOK sebagai fasilitator untuk memfasilitasi atau mendampingi murid untuk lebih fokus pengembangan keterampilan. Dan ini perlu kita ketahui bahwa bukan saja pada keterampilan, ya, tetapi lebih dari itu, yaitu untuk memfasilitasi pendidik atau anak mengembangkan bakat minat sehingga anak itu mencintai, ya, dia mencintai mata pelajaran ini sehingga berdampak, sehingga dia itu cita-cita saya ke depan ini lebih baik saya jadi guru olahraga. Dia terpanggil, ya, dia terpanggil. Nah, ini karena, ya, macam kita untuk mengembangkan keterampilan saja, tetapi kita perlu, ya, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan bakat minat sehingga anak itu mencintai mata pelajaran ini, sehingga dia terpanggil, oh besok saya kelas 6 berarti atau kelas 1, 2 sampai 6 saya punya sistem menjadi guru olahraga. Padahal dia punya kiat-kiat seperti sangat membanggakan. Jadi itu salah satu menanamkan panggilan untuk mencintai mata pelajaran ini. Apalagi direstui oleh dibuat dengan jadwal kegiatan seperti Ibu Nelis dikasih tadi kita, ya, supaya ini kegiatan sosialisasi hari ini bisa berjalan, ya kita tindak lanjut di dalam kegiatan kita, yaitu buat program latihan untuk volume ini, ya, minggu keberapa itu sesuai dengan kesepakatan kita itu, sehingga itu pas nyata, sehingga rencana tindak lanjut ya sudah disampaikan tadi. Kita terima kasih kepada Ibu Resti sudah melakukan satu tahap yaitu sosialisasi setelah mereka melaksanakan PPG di sana, ya, PKG. Nah, dan itu satu langkah sudah bagus, sudah maju, itu luar biasa. Sekarang tindak lanjut dalam kegiatan operasional yang terjadwal, sehingga terjadwal dan terpimpin sehingga menghasilkan, ya, atau membuahkan mutu pendidikan. Itu kata ini Abdul Muti sekarang itu Menteri Pendidikan ini, dasar menengah itu tuh, ya, meningkatkan mutu secara bersama. Saya kira itu tambahan dari saya. Sekian, terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala UPTD SD Batu Raja yang sudah memberikan tambahan atau masukan mengenai kiat-kiat atau tips-tips yang akan kita dijadikan pengembangan dalam kegiatan kita ini. Yang pertama itu kita optimalkan peran masing-masing. Lalu yang kedua, peran dari guru PJOK untuk lebih aktif dalam berlatih. Lalu yang ketiga itu kegiatan ini mungkin bisa menarik bakat dan minat peserta didik kita. Lalu yang keempat, harus dibuat jadwal atau program kerja PJOK yang terpimpin. Baik Bapak Ibu, ini termin pertama sudah 3 orang.
Tadi yang kedua ini pertanyaan dari Ibu Resti ini semacam masukan, yaitu tentang aset. Aset yang dimaksudkan di sini adalah aset manusia. Aset itu berarti ke depan ini mungkin dilakukan aset ini macam semacam pendampingan secara menyeluruh untuk manusia ini, mungkin maksudnya itu dari untuk wasit atau untuk pembimbing dari setiap kelas itu, ya. Kita masuk ke termin kedua, 3 orang juga bisa dari siswa yang mungkin bisa memberikan pertanyaan atau masukan terhadap kegiatan yang akan kita lakukan ke depan sesuai dengan yang sudah dipaparkan oleh Ibu Resti. Oke, Jelita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya kepada Ibu Resti sebagai guru PJOK SDI Batu Raja. Mengapa pertandingan bola voli ini diadakan pada tanggal 17 bulan Februari 2025? Mengapa tidak diadakan pada bulan November atau Januari? Baik, untuk siswa Bu Jelita ini menanyakan tentang jadwal kegiatan yang sudah diprogram atau sudah direncanakan oleh Ibu Resti, yaitu pada tanggal atau bulan Februari. Kira-kira alasannya kenapa harus dilaksanakan di bulan Februari, tidak dilaksanakan bulan November besok atau lusa atau minggu depan seperti itu? Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada anak Jenny yang sudah memberikan pertanyaan yang sangat bagus. Di sini Ibu mencoba menjawabnya. Mengapa pelaksanaan pertandingan dimulai bulan Februari? Kenapa tidak di bulan Februari, di bulan November ataupun dimulai besok atau lusa? Di sini mungkin di bulan Februari ini Ibu menyusun rancangan ini dengan tujuan Ibu menyusun rancangan SEM ini dalam permainan bola voli. Di sini Ibu sekaligus seleksi untuk peserta dari kelas 4 dan 5 sebagai pertandingan untuk kegiatan menyongsong Hardiknas. Kenapa tidak di bulan November? Karena di bulan November ini mungkin di dalam bulan November ini kegiatan-kegiatan yang kita akan laksanakan itu terlalu banyak. Mungkin kita akan mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan atau pembelajaran ataupun ujian kita di bulan Desember. Mungkin itu saja, Ibu kembalikan. Ya. Baik, Ibu Resti sudah menjelaskan bahwa kegiatan itu dilaksanakan pada bulan Februari itu dengan pertimbangan atau dengan alasannya bahwa bulan Februari itu mungkin waktu yang cocok atau waktu yang pas supaya kita langsung diadakan seleksi untuk menyongsong Hari Hardiknas. Lalu kenapa tidak dilaksanakan pada bulan bulan November atau Desember itu? Karena mengingat kita ke depan ini kegiatan kita begitu padat, yaitu kita akan melakukan pembelajaran yang tertinggal di setiap kelas. Lalu juga mungkin kita akan menghadapi ujian akhir semester. Ya, bagaimana Jenny? Masih ada yang ditanyakan? Oke, yang kedua, pertanyaan yang kedua, terminal untuk yang kedua, orang Ibu Terima kasih pertanyaan yang diberikan dari moderator. Saya tidak berbakat berolahraga, tetapi saya berolahraga karena punya manfaat dan fungsi untuk kesehatan badan. Dari hemat saya, yang pertama itu saya bukan sebagai pengusaha, tetapi saya memberikan masukan. Saya rasa apa yang dipaparkan dari awal
sampai akhir itu bagus, sangat bagus. Karena itu mendukung kegiatan-kegiatan itu kita bisa membawa anak untuk menjadi olahragawan yang pertama. Yang kedua, kalau tidak salah tadi ini masih ada pertanyaan dari termin pertama tadi itu menyangkut kiat-kiat. Mungkin penambahan saya selain kiat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Ibu Resti, mungkin ada satu kiat. Kiatnya itu kita harus betul-betul melatih anak mereka itu supaya lebih bakat dalam hal olahraga mini. Bukan hanya tahu bilang olahraga mini itu sekian orang, tetapi bagaimana penerapan mereka itu sehingga betul-betul mereka bisa pukul, bisa puding, bisa main 3 orang bisa. Itu maksudnya supaya mereka yang bisa aplikasinya itu mungkin supaya mereka lebih tahu di situ. Kalau soal apa nih mungkin, tapi pudingnya itu mereka bisa main tiga kali main di udara. Langsung mereka tahu. Maksudnya keterampilan seperti itu. Kita punya hasil untuk anak-anak. Tekniknya. Jadi mereka bisa bisa dikatakan mereka punya kemauan gitu. Tapi kalau hanya sebatas tahu berapa bulan ini 4 orang, mereka tahu 4 orang, tetapi mereka mau ke situ, mau bola juga tidak tahu, mau bola juga tidak tahu. Tapi sama saja tidak ada hasilnya untuk kita sebagai pendamping atau guru yang bersangkutan di situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin masih sejalan dengan yang penanya tadi yang pertama tadi itu menyangkut jadwal. Memang kalau jadwal kita buat untuk bulan Januari, Desember memang tidak memungkinkan. Tetapi Januari itu kita harus buat karena langkah awal tahun 2023 kita harus buat jadwal. Karena untuk kegiatan selanjutnya berdasarkan jadwal yang kita buat untuk pelaksanaan itu nanti Januari kan awal dari kegiatan kita. Itu sudah kita buat rancangan. Kalau bisa kita bergerak dari rancangan yang ada, kita melanjutkan dengan program-program yang kita buat, program dari guru PJOK. Jadi hanya itu saja. Terima kasih saya kembali. Baik, dari Ibu Lena ini memberikan masukan yang menyangkut tentang kiat-kiat atau tips-tips tadi, mengadakan latihan secara rutin kalau tidak ya. Lalu yang berikut itu tentang jadwal tadi, Ibu Lena menyarankan bahwa kegiatan itu dimulai dari bulan Januari di awal semester 2. Ya, ini langsung ditanggapi oleh Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Lena yang sudah memberikan saran ataupun masukan untuk saya selaku guru PJOK di sini. Di sini saya hanya merancang saja, mungkin ada masukan atau saran, tetapi di sini sudah ada masukan dari Ibu Lena menyangkut dengan jadwal atau jadwal pertandingan. Di sini saya ambil di bulan Februari. Mungkin dari sini ada kesempatan lagi dari kita sebagai Komel, kita sebagai KBS di dalam sekolah ini, mungkin saya minta masukan ataupun saran dari teman-teman semua. Mungkin di bulan kita majukan ke bulan Januari atau tetap di bulan Februari. Itu saya kembalikan. Terima kasih. Sudah dijawab oleh Ibu Christine bahwa minta masukan untuk program ini. Mungkin di kedua ada pertanyaan, ada yang ingin memberikan masukan lagi? Ya, Ibu Rensi. Berdasarkan pemaparan guru tadi sudah, saya hanya memberikan masukan kalau untuk menekan keterampilan siswa khususnya dalam permainan bola voli mini ini, sebaiknya bukan tunggu nanti bulan Februari, tetapi sebaiknya dari sekarang tentukan kelompok yang gabung dari siswa 1 sampai 5. Disarankan saya ada kegiatan
setiap minggu, sehingga kegiatan permainan bola voli ini dilatih terus, sehingga jenis-jenis gerakan dalam permainan bola voli itu diterapkan betul-betul kepada siswa, sehingga mereka betul-betul melaksanakan permainan itu dengan baik dan benar, sehingga ketika adakan pertandingan antar sekolah, anak kita tidak menjadi kaku dan minder. Karena pada saat-saat seperti itu, apabila kita melaksanakan kegiatan pelatihan hanya sedikit waktu, sehingga gerakan-gerakan dalam permainan ini kadang anak banyak membuat kesalahan. Saat anak membuat kesalahan, ya pura-pura dari penonton itu pasti ada. Jadi supaya anak kita ini mentalnya bagus, dia tidak merasa malu, takut, sebaiknya diadakan latihan mulai dari sekarang, meskipun dalam 1 minggu itu mungkin 1 kali. Sehingga bentukan kelompok itu dari kelas 1 bergabung dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, supaya peran anak ini bahwa yang kelas 1, 2 itu sebagai penonton bisa menjadi support bagi teman-temannya atau kakak-kakak kelasnya yang bermain. Jadi mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih untuk Ibu Rinsi yang sudah memberikan masukannya, yaitu tentang pembentukan kelompok sebelum diadakan turnamen atau liga permainan bola voli itu. Ini langsung ditanggapi oleh Ibu Guru PJ. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menanggapi dari Ibu Rensi. Di sini mungkin kegiatannya dimulai di bulan Februari, tetapi dalam pelaksanaannya dimulai dari Februari, tetapi persiapannya ini dimulai dari sekarang. Dari kegiatannya saya sosialisasikan ini, mungkin kegiatan mulai besok atau lusa sudah ada perancangannya. Dalam perancangan ini dibantu oleh komunitas sekolah. Mungkin contohnya seperti guru wali kelasnya. Di sini menentukan, di kelas 1 mungkin 1 atau 2 orang dijadikan sebagai pelatih ataupun penonton. Mungkin itu saja. Nah, mungkin di kelas 3 atau 4 atau 5 sampai 6, mungkin di situ juga dipilih. Mungkin dari guru kelasnya sudah memilih, di kelompok di kelas 6 ini mungkin 2 atau 3 orang sebagai pemain. Dalam permainan ini bukan menentukan permainan dalam kelas, tetapi dalam kelompok. Nah, dalam kelompok ini yang nanti ditentukan mungkin di kelas 5 bisa berkelompok dengan di kelas 6, di kelas 4 juga seperti itu. Mungkin digabungkan dalam satu kelompok. Mungkin itu saja dan saya kembalikan. Baik, mungkin ada penambahan dari Bapak Kepala UPTD ISDI Watulaja. Baik, terima kasih. Ini memang bagus sekali masukan-masukan dari teman-teman guru, bahkan luar biasa dari saya punya anak ini kelas 6 tadi cerita itu luar biasa ya cerita. Mari kita tepuk tangan untuk anak kita ini. Luar biasa sekali. Baik, dan untuk itu kalau kita lihat dari substansi dari SEM ini, ya, jadi pembelajaran PJOK dengan model SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari, bukan hanya mempelajari, sekaligus menerapkan keterampilan. Ingat itu, pertama keterampilan itu seperti Ibu Resti dengan Ibu Lena tadi tahu. Kemudian dengan teknik itu penting. Itu nanti ranahnya Ibu Guru PJOK. Strategi bagaimana memenangkan itu, berarti strategi, berarti otak dan fisik harus jangan hanya fisik saja, tapi otaknya itu berarti kali itu perlu dipupuk, jangan sampai langsung. Jadi kita bukan menciptakan generasi itu jadi tidak boleh. Ya. Nah, kemudian strategi aturan dalam permainan itu seperti itu bagaimana, bola di dalam atau setengah bola di luar, siapa pukulnya di mana, passing atas passing bawah, ya tidak lagi toser atas toser bawah, itu passing, istilah berbahasa itu passing bawah passing atas, ya
Dan begitu. Itu memahami dan tanggung jawab sosial dengan peran kita masing-masing tadi. Sebagai guru kelas bagaimana itu nanti koridor dari ibu untuk menampingi bapak ibu guru, ya. Apalagi tadi yang saya dengar tadi masih dari, oh ini apa nih volume mini, apa volume mini itu berapa orang? Berarti selama ini kita tidak pernah main volume mini. Ya, bila bagus ibu guru tanya tadi, mungkin ada yang terbaru, ya. Jangan sampai buka 4 mungkin 3 orang. Itu apa nih bagus dari ibu Helmi tadi. Nah, itu satu hal yang sangat luar biasa. Forum ini merupakan forum kita. Kemudian mengapa itu tidak dilaksanakan? Ini bulan November, Januari, kok di Februari ini baru rancangan, baru rancangan. Setelah rancangan dan hari ini realisasi, pasti ditindaklanjuti dengan program-program yang lebih mungkin untuk meningkatkan kompetensi kita. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan beberapa tambahan untuk pertanyaan dari Ibu Rinsi. Ya, itu menyangkut dengan program atau kegiatan. Mungkin kita tambah lagi 1 termin. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Termin ketiga 2 penanya. Oke, yang pertama Rehan. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada saya. Saya akan bertanya kepada Ibu Restin sebagai guru PJOK. Apakah pertandingan bola voli mini berkelanjutan sampai seterusnya? Apa alasannya? Pertanyaan dari Rehan, apakah permainan bola voli ini dilakukan atau dilaksanakan secara terus menerus atau hanya berhenti sampai bulan Februari? Lalu alasannya apa? Alasan apa kenapa diadakan memilih kegiatan model pembelajaran bermain bola voli tadi? Oke, baik. Terima kasih kepada anak Rehan yang sudah mencoba untuk bertanya. Di sini pertanyaannya, mengapa permainan bola voli mini ini dilakukan? Di sini dalam permainan bola voli mini ini sebagai dasar. Jadi di sini anak SD tentunya harus mengetahui dari dasarnya baru ke tingkat yang lebih tinggi. Di sini ibu melakukan permainan bola voli mini ini supaya adik-adik atau anak-anak sekalian bisa mengetahui dasar dari permainan itu sendiri. Ketika adik-adik sudah mengetahui bola voli mininya, tentunya kedepannya adik-adik pasti akan mengetahui bola voli yang sebenarnya. Dalam permainan bola voli mini ini, tentunya dalam dimodifikasi dari permainan bola voli yang sebenarnya. Permainan bola voli mini ini tentunya dimodifikasi menjadi 4 orang. Dari 6 orang permainannya dimodifikasi menjadi 4 orang. Alasannya karena tentunya pasti kita tahu alasannya. Di dasar dari anak SD ini pasti dasarnya pasti harus dimodifikasi dari berbagai permainan. Contohnya permainan bola voli ataupun permainan sepak bola, bola basket. Di situ bisa dimodifikasi untuk kamu yang sebagai anak SD. Apakah permainan bola voli mini ini akan dilanjutkan? Tentunya pasti akan dilanjutkan seterusnya. Mungkin itu saja, Ibu kembalikan. Baik, bagaimana Rehan? Oke, mungkin saya sedikit menambahkan mungkin tadi dari pertanyaannya Rehan, Ibu Risti, mungkin saya berikan tambahan sedikit. Kegiatan voli mini ini akan dilakukan secara terus-menerus di lembaga kita ini. Bukan hanya bola voli mini, tetapi ada proyek-proyek lain seperti mungkin ke depan mungkin kita lakukan semacam permainan atau pertandingan seperti bola sepak atau bola kaki itu, lalu bola casting, lalu bulu tangkis mungkin yang untuk membangkitkan minat dan bakat siswa. Itu mungkin kita lakukan di kegiatan ekstrakurikuler, bukan hanya
permainan bola voli atau untuk PJOK mungkin ada kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan lain, misalnya kegiatan kerohanian atau mungkin kegiatan kesenian, di mana untuk kita membina keterampilan dan minat siswa. Untuk yang pertanyaan yang kedua ini, mungkin saya sendiri minta maaf, saya memberikan masukan itu tadi di pemaparan materi itu saya melihat bahwa ada lini masa. Lini masa kegiatan ini direncanakan dalam bulan Februari. Oke, berarti ini nanti kegiatannya bola voli mini atau tur ini turnamennya kita lakukan turnamennya itu pada bulan Februari. Februari sesuai dengan lini masa yang sudah direncanakan oleh Ibu Risti. Tidak, yang pertama Ibu Risti harus membuat program secara jelas sebelum kita mengadakan atau pertandingan itu apa yang kita siapkan. Yang paling pertama mungkin sarana prasarana itu yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu mungkin paling pertama sarana prasarana segala macam. Lalu yang kedua saya melihat bahwa pembagian perkelas alangkah lebih baiknya kita akan pembagian kelompok kita yang sudah dibagikan selama ini di kegiatan piket. Kegiatan piket kita bersama bagus, tapi yang kelompok yang sudah selama ini itu kelompoknya ini membaur, Bapak Kepala Sekolah, kelompok yang sudah dibagi selama ini dari 6 kelompok itu membaur dari kelas 1 sampai kelas 6. Itu kami bagi dalam kegiatan piket pagi. Ya, piket pagi. Kalau boleh kita bagi kelompok itu sesuai dengan kelompok yang tugas piket, tapi kita memperkecil lagi sesuai dengan melihat dengan banyaknya siswa yang ada di sekolah kita hanya 56 orang. Kita bagi dari 6 kelompok itu kita memperkecil menjadi 4 kelompok. Nah, di dalam kelompok itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, di situ kita bagi, kita jangan kelompok misalnya kelompok kelas 4, kelas 5 jangan. Kita memberi nama kelompok-kelompok yang maksudnya lebih menarik. Lebih menarik misalnya kita kasih kelompok, misalnya kelompok A misalnya pakai jenis hewan kok, jenis buah-buahan apa segala macam itu. Lalu setelah kelompok itu sudah dibentuk, nah disitulah kita bagikan pembimbingnya, pendampingnya. Oh, masuk kelompok ini pendampingnya gurunya siapa-siapa. Kita bagikan pendampingnya. Lalu setelah soal pendampingnya, lalu Ibu buat program kira-kira setelah kelompok ini dibentuk, langkah apa yang saya buat? Langkah apa yang dibuat misalnya mulai dari jadwal latihannya, lalu dia punya memberikan bimbingan teknik kepada misalnya untuk basisnya seperti apa, lalu dan segala macam itu Ibu lebih tahu. Nah, itu mungkin masukannya itu Ibu setelah sosialisasi ini Ibu harus menyusun program secara terpimpin. Misalnya mulai besok dan seterusnya Ibu sudah buat program. Misalnya bulan ini sore ini hari apa saya buat apa. Misalnya pendampingan lebih khusus untuk misalnya untuk pembersihan menyiapkan lapangan, habis itu untuk ini latihannya dalam kelompok itu, lalu ini latihan, lalu dengan dia punya pembimbing sebelum kita melaksanakan kegiatan turnamen itu atau liga itu bulan Februari. Sebelum itu kita harus adakan latihan. Hanya itu saja. Oke, baik, terima kasih atas masukan yang diberikan oleh Ibu Agus. Di sini saya pasti akan membuat atau menyusun program rancangan secara terpimpin. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Kita beri sejenak untuk Angelus. Dalam nama Bapa Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Dalam nama Bapa. Terlanjut masukan tadi langsung Ibu. Baik, terima kasih atas masukan yang diberikan saya selaku guru PJOK untuk menyelenggarakan rancangan tindak lanjut yang akan kita programkan.
Di sini mungkin jadwal penyusunan program secara terpimpin ini mungkin saya akan rancang. Di sini mungkin saya minta tolong mungkin dalam waktu dekat, mungkin sebentar atau besok saya akan menyusun program secara terpimpin. Di sini saya akan membagikan ke setiap guru pendampingnya. Di dalam guru pendamping ini, di sini yang sudah disampaikan oleh Ibu Agus, tadi seperti yang disampaikannya, ada 6 kelompok. Dalam 6 kelompok ini, kita perkecilkan lagi jadi 4 kelompok. Dalam 4 kelompok ini, setiap kelompok ada pendampingnya masing-masing. Dalam pendampingannya ini mungkin sebentar setelah ini, saya minta untuk setiap kita bisa untuk membagikan dalam 4 kelompok ini. Mungkin di kelompoknya Mawar ada pendampingnya mungkin Ibu Agus ataupun Ibu Wati. Nanti sebentar baru disampaikan setelah kegiatan ini. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ristin yang sudah memberikan tanggapannya. Bagaimana teman-teman? Masih ada atau kita stop untuk sesi diskusi ini? Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Sudah pas untuk diskusi kita di sesi ini? Oke, penambahan dari Kepala Sekolah. Penambahan dari Kepala Sekolah ini langsung dijadikan kesimpulannya untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusi kita hari ini. Baik, ini terima kasih. Ini sebagai kesimpulan dari semua kegiatan kita hari ini, baik dari materi dan ini untuk melakukan sosialisasi teman-teman yang memberikan pertanyaan dan masukan dari kita semua dan juga dari siswa. Untuk itu kegiatan kita ini akan berdampak dan bermakna, maka perlu ditindaklanjuti dengan program kerja yang jelas. Tadi bila hari ini kita tentukan memang ini jumlah kelompok, saya kira itu terlalu cepat atau tergesa-gesa. Maksudnya Ibu kembali ke sana, baru identifikasi. Maksudnya bagi per kelompok jangan sampai ada yang lemah semua. Maksud dilihat tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 ada yang kuat, ada yang lemah, sehingga ada keseimbangan. Dan kita tergesa-gesa nanti jadi kadang-kadang sudah capek kita ambil keputusan juga sasaran. Nah itu kita kembalikan kepada Ibu Resti dan teman-teman untuk memilih. Ini kalau memang 4 kelompok tinggal pilih sama-sama kuat sama lemah. Karena kita ini bentuk kelompok ini kelompok kerja, bukan kelompok bermain. Jadi buat program itu kecil, ya kelompok kecil tapi bermakna. Jangan sampai kita gemuk dalam program, kurus dalam pelaksanaan. Itu yang saya khawatirkan itu. Jadi minimal kita programnya gemuk, pelaksanaannya juga gemuk, sehingga dia berdampak. Yang berikut, terima kasih kepada kita semua yang sudah memberikan pikiran atau ide-ide kita untuk meningkatkan mutu pendidikan, terutama di mata pelajaran PJOK ini yang kita dengar bersama sosialisasi yang dilaksanakan oleh Ibu Risti. Ini suatu hal yang luar biasa, menjadi pembelajaran untuk teman-teman kita. Bila ikut pelatihan atau apa pulang ke sini kita sosialisasikan kepada teman-teman guru dan juga kepada siswa sehingga diketahui bersama untuk dilaksanakan secara bersama-sama dan sama-sama kerja sehingga membuahkan hasil yang membanggakan untuk kita semua. Saya kira itu kalau ada hal-hal yang kurang ya pada kesempatan ini ya mohon maaf, dan juga kita harapan mari kita saling mendukung, saling mendoakan supaya kita sukseskan program PJOK yang dinakodai oleh Ibu Siti. Dan terima kasih, selamat siang untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesimpulan sekaligus memberikan penguatan akhir dari kegiatan
kegiatan sosialisasi kita hari ini. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi pembelajaran PJOK berbasis proyek turnamen bola voli mini antar kelompok dan komunitas belajar sekolah melalui Sport Education Model atau SEM tingkat UPTD SD Batu Lajar telah selesai. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Sekali lagi kepada Ibu Lena diberikan kesempatan untuk menutup kegiatan kita ini dengan doa penuh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami dengan rahmat-Mu dalam kegiatan sosialisasi pada hari ini. Kami telah melaksanakan dan melakukannya dengan baik. Sertanya kami dengan Roh Kudus-Mu agar segala kegiatan lanjutan dapat kami kerjakan dengan baik dan kami laksanakan untuk kami mohon penyertaan-Mu ya Tuhan dengan perintah Bunda kami serta Perawan Maria. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus.